Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallah khair. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bermuwajahah, berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah yang lemah, ya, kita nggak bisa apa-apa. Kita juga nggak bisa berbuat ketaatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak bisa menghindar dari maksiat kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita duduk di sini sia-sia, tidak bermanfaat kalau Allah tidak meluruskan niat kita. Jadi kita minta tolong kepada Allah supaya Allah meluruskan, ya, semua yang duduk di sini termasuk yang berbicara. Semoga Allah luruskan niat kita hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu muraqabah. Ini sebenarnya bab terberat ini, ya, subhanallah, ya. Kalau ini diresapi, insya Allah ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi yang namanya manusia itu kan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya butuh selalu diingat lagi, ya. Saya jarang nemu orang yang sekali belajar atau sekali kajian langsung jadi orang baik. Ya. Karena manusia itu memang butuh diingatkan, ya. Subhanallah. Termasuk dai juga butuh diingatkan. Ini juga lagi bicara di sini. Di antaranya adalah sedang menasihati diri sendiri, ya. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Alladzi yaraka hina taqum. Allah adalah zat yang melihatmu ketika engkau berdiri. Maksudnya apa? Salat, ya. Allah itu melihat seluruh orang yang sedang salat. Allah perhatikan. Maka harusnya itulah perasaan yang hadir pada setiap orang yang salat. Ketika takbir Allahu Akbar, gak boleh ada keraguan, Allah itu memperhatikan orang yang sedang salat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat tentang apa? Padang mahsyar nanti. Tapi salat itu miniaturnya persidangan, ya. Bahwa nanti manusia itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah melihat perubahanmu, pergerakan badanmu ketika sujud, ya. Detail berdirinya, sujudnya Allah perhatikan. Kemudian di dalam surah Al-Hadid ayat 4, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini gimana nih kita pahaminya? Apakah yang bersama kita itu zatnya Allah, atau pengetahuan Allah, atau pertolongan Allah? Yang mana nih? Hah? Semuanya, Pak. Monggo, kita mau memahami yang mana. Kalau kita pahami zat Allah bersama kita, tapi jangan dibayangkan zat Allah itu seperti makhluk. Allah itu besar. Allahu Akbar, ya. Di dalam surah Az-Zumar gimana? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi itu seluruhnya ada di genggaman Allah. Nah, agak kebayang sedikit bagaimana besarnya Allah. Was samawati matwiyatun biyamini. Langit yang segitu besarnya Allah gulung dengan tangan kanan Allah.
Paham sampai sini, Pak? Jadi walaupun kita pahami yang bersama kita adalah zat Allah berbeda dengan makhluk. Ketika bumi ada di genggaman Allah, ya Allah sah-sah saja mengatakan dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Sampai sini jelas ya? Jadi kita tidak mentamsil. Seandainya ada orang yang kekeh, nggak boleh ditakwil ini. Ya ketika Allah bilang bersama kalian dimanapun kalian berada, ya Allah yang bersama kalian. Betul. Tapi Allah tidak sekecil yang kita bayangkan. Misalnya jelas Pak ya? Jadi nggak ada salah paham lagi. Makanya ketika sholat kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah yang paling besar. Kita lihat langit luasnya kayak apa, sampai sekarang nggak tahu ujungnya di mana. Besar. Tapi subhanallah ada yang lebih besar daripada langit. Arsy. Arsy Allah itu makhluk paling besar. Dan Allah lebih besar lagi. Besarnya Allah bagaimana? Allah meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Tapi kalau kita kembali ke surah Al-Hadid ayat 4 tadi, kalau jeli memahaminya secara general dari awal ayat sampai akhir ayat, kita akan mendapati yang dimaksud kebersamaan Allah di situ adalah ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Kita analisa dari ayat pertama. Gimana? Memang hafalan tuh kadang-kadang berkhianat. Kalau sholat insya Allah ingat. Tapi kalau nyebutin ayat lupa saya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ini satu dulu nih. Kita bikin kesimpulan dikit-dikit biar nggak salah paham. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Kesimpulannya apa, Pak? Allah Maha Pencipta. Langit dan bumi beserta isinya semuanya adalah makhluk. Allah bedakan ya. Allah sama makhluk beda, terpisah. Paham, Pak? Dapat satu poin. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istiwa di atas 'arsy. Dapat lagi itu ya. Allah yang mengabarkan. Allah istawa 'alal 'arsy. Ma makna istawa? Ala wartafa'a. Allah tinggi naik. Yang penting apa? Pemahaman kita, Allah ada di atas seluruh makhluk. Seluruh makhluk di bawahnya Allah. Udah, selesai. Jelas ya? Baru habis itu Allah terangkan apa? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Saya ulangi lagi analisa kita tadi. Pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berbeda dengan makhluknya, terpisah dengan makhluknya. Kemudian Allah kabarkan Allah istawa di atas arsy. Yang berikutnya apa? Allah mengetahui. Tuh. Tentang apa dibicarakan? Ilmu. Allah mengetahui apa-apa yang keluar dari bumi, apa-apa yang masuk ke dalam bumi. Allah mengetahui apa-apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit. Ini bicara tentang apa? Ilmu Allah. Baru Allah terangkan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Sah ya? Nah, ketika kita pahami yang dimaksud kebersamaan di situ adalah ilmunya Allah. Karena Allah sendiri yang menggiring kita memahaminya demikian. Sebelum Allah terangkan kebersamaan Allah, Allah terangkan apa tadi, Pak? Ilmu. Allah mengetahui apapun yang keluar dari bumi, yang masuk ke dalam bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit. Baru Allah jelaskan kebersamaan Allah. Ditambah lagi ayatnya ditutup dengan apa? Pengetahuan. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu terhadap apa-apa yang kalian lakukan maha melihat, maha mengetahui. Jelas Pak ya? Jadi sah kalau kita pahami bahwa yang dimaksud wa huwa ma'akum aynama kuntum itu adalah Allah mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan ayat ini dalam bab
Muraqabah. Muraqabah apa ayat artinya? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Kemudian An-Nahl ayat 128 yang tadi saya bilang, kebersamaan Allah itu apakah Allah selalu menolong, mendukung, mensupport, melindungi, ya kan? Itu Allah terangkan di dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik atau berbuat ihsan. Saya tanya, ketika Allah menerangkan Allah bersama orang bertakwa, Allah bersama orang-orang ihsan, apakah Allah tidak bersama dengan makhluknya yang lain yang berbuat maksiat? Nah, disinilah kita bedakan. Ketika Allah menjelaskan Allah bersama orang mukmin, Allah bersama orang sabar, ya. Wallahu ma'as sabirin, ya kan? Maka yang dimaksud kebersamaan di situ apa, Pak? Pertolongan, perlindungan. Ya, Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Allah akan melindungi orang-orang yang sabar. Gitu. Jelas, Pak, ya? Jadi tiga-tiganya sah. Tinggal bagaimana kita memahaminya dan kita selamat dari tamsil, ta'til, apa lagi? Tasbih, tafwid, sama apa lagi? Satu lagi saya lupa. Hah? Tamsil, ta'til, tasbih, tafwid. Satu lagi apa, Pak? Lupa saya. Udah lama nggak ngajar kelas 11. Tadinya saya ngajar kelas 10, 11, 12. Sekarang ditaruh di kelas 10 terus. Udah agak lama saya, jadi agak lupa. Oke, kembali ke sini lagi ya. Oh, takyif. Nah, baru ingat. Takyif itu apa? Membagaimanakan. Nggak boleh kita nanya zat Allah bagaimana. Nggak akan sampai. Akal kita nggak akan sampai. Kita ngebayangin arsy-nya Allah aja nggak nyampe. Bener nggak? Nggak usah jauh-jauh arsy. Ruh yang menyatu sama diri kita. Ruh, iya kan? Tahu, Pak, bentuknya roh kayak gimana? Tidak tahu. Jangan dibayangin kayak Casper, ya. Itu film itu. Ada film kalau mati rohnya apa keluar, itu bohong, itu film. Enggak seperti itu. Roh itu tidak seperti itu. Nabi aja ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, ya. Qulir ruhu min amrillah. Roh itu urusan Allah SWT. Nabi enggak berani menjawab bagaimana roh itu bentuknya kayak apa, enggak tahu. Diciptakan dari apa? Ada ayat atau hadis yang menerangkan roh itu diciptakan dari apa? Enggak ada. Atau lebih tepat kita jawabnya belum nemu gitu ya. Kalau tadi kita bilang nggak ada, ternyata ada. Ya belum nemu kita. Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia dari tanah, jin dari api. Jelas ayatnya, hadisnya. Sekarang ruh dari apa, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Maksud saya begini, kita membayangkan bagaimana bentuk ruh saja nggak sampai akal kita, otak kita, ya kan, yang ada pada diri kita. Apalagi membayangkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang diceritakan di banyak ayat apa? Tadabbur kebesaran Allah, tadabbur ayat-ayat Allah. Ya, bukan membayangkan bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Kemudian surah Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, apapun yang ada di bumi dan di langit. Ya, enggak ada yang tersembunyi. Nih, saya tambahin ayatnya. Ya. Surah Ar-Rahman. Apa kata Allah? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu sibuk setiap hari. Sibuk ngapain? Mengurus segala sesuatu. Sibuk ngurusin kebutuhan hamba-hambanya. Sibuk mengurusi takdir. Ya, sudah Allah kehendaki itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti bahasan tentang takdir itu luar biasa. Ada takdir harian,
takdir tahunan, ya, takdir yang di Lauhul Mahfuz, luar biasa itu. Saya bahas masalah takdir aja udah saya singkat-singkat, butuh 2 kali pertemuan, nggak bisa 1,5 jam nggak selesai. Ya, kembali ke sini lagi. Kemudian di dalam surah Al-Fajr, Inna rabbaka labil mirsad. Bacanya apa tuh? Mirsad di situ roknya tafkhim apa tarqiq? Ayo. Hah? Kenapa tarqiq? Kasrah. Setelah ro ada apa? Sod. Ya kan? Mirsad. Ya, subhanallah. Kemudian yang berikutnya Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Lihat, pengetahuan Allah detail. Sampai pandangan yang mengandung khianat Allah tahu. Pandangan itu kan macam-macam ya. Ada pandangan senang, ada pandangan ketidaksukaan, ya, sinis gitu kan. Ada pandangan khianat. Ya. Wa ma tukhfis sudur. Allahu Akbar, pengetahuan Allah. Sampai apa yang ada di dada hamba-hambanya Allah tahu. Apa yang terselubung di dalam niat kita, detail Allah tahu. Subhanallah. Bukankah riya itu di dalam hati? Bukankah sombong itu di dalam hati? Ya kan? Hasad itu di dalam hati? Allah Maha tahu. Subhanallah. Kita diem lisannya, tapi hati kita berzikir la ilaha illallah, Allah dengar tidak? Dengar. Allah tahu. Subhanallah. Luar biasa. Ya? Apa bahasa sini ya? Kerentak. Kerentak hati ya. Pengen ngapain gitu. Ayo bener gak bahasa sini apa? Apa bahasa? Kerentak itu kan bahasa Jawa ya. Bahasa sini apa bahasa Bantennya? Hah? Hah? Ngedumel. Ngedumel mah kalau dimarahin sama mandor ya. Ya, subhanallah. Setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis panjang tuh, Pak. Panjang banget. Ini kalau balik ke Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 2. Ya. Saya simpulkan aja ya. Nanti hadis itu nanti poinnya ada adab tentang menuntut ilmu. Kemudian apa namanya? Rukun Islam, rukun iman, terus ihsan, baru tanda-tanda hari kiamat. Panjang banget ini. Ini dijadikan satu kajian, satu majelis bisa, Pak. Dan demi Allah, Pak, nggak selesai satu kajian. Ya, orang ngebahas Islam itu sendiri bisa sampai 2 jam. Bahas iman itu sendiri bisa sampai berjam-jam. Ihsan itu sendiri. Makanya kita ambil syahidnya saja. Syahidnya apa di hadis ini tentang muraqabah? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hadza huwa ma'nal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Masya Allah. Nah, ini yang harus ada pada perasaan setiap seorang hamba ketika hamba tersebut ibadah. Ya. Melulu kalau kita sudah masuk dimensi ibadah, ya, ya Allah selamatkan hambamu dari riya. Ya, kalau udah judulnya ibadah, jangan kepengen dipuji manusia. Repotnya, Pak, repotnya manusia itu fitrahnya seneng pujian. Ya enggak? Itu repotnya. Satu sisi ibadah itu harus lillahi ta'ala, nggak boleh mengharap pujian manusia. Sisi yang lain, fitrahnya manusia menyatu mendarah daging manusia itu senang dipuji manusia. Percaya nggak, Pak? Saya misalnya masuk masjid, bagiin uang ke jamaah 100.000 1 ewang. Ini misal doang, Pak ya, jangan ngarep ya. Cuman contoh. 100.000 1 ewang. Seneng nggak, Pak? Masya Allah, pulang sholat isya dapat 100.000 ya kan? Besok nunggunya dari asar, Pak, sholat isyanya. Masya Allah ya. Tapi Bapak mulai kecewa ketika dibolak-balik uangnya gali palsu. Kurang ajar ini ustadznya.
Kesel nggak Pak? Ya, jengkel ya, ngebohongin, kasih uang palsu. Tapi lain halnya kalau kita ya, termasuk saya, dipuji oleh orang lain, walaupun pujiannya palsu, kita tetap seneng. Iya nggak sih? Coba istri bapak bilang ke bapak, sayang, ternyata ada di dunia ini yang makin tua makin ganteng. Tadinya saya nggak percaya loh, ternyata ada, masya Allah. Bapak seneng nggak digituin? Hah? Padahal kenyataannya ada nggak Pak? Begitu juga sebaliknya ya, suami bilang kepada istri kan, masya Allah, ada juga ya, semakin tua semakin cantik itu, masya Allah. Saya hampir nggak percaya lah. Mau nggak percaya, orangnya ada di depan saya, masya Allah. Seneng nggak istri yang digituin? Ya? Jadi begitulah sifat manusia, memang mendarah daging, suka dipuji. Maka saya punya tips Pak, ya. Kecintaan kita terhadap pujian itu arahkan kepada hal-hal duniawi yang kita boleh dipuji di situ. Kayak suami muji masakan istri, muji penampilan istri, silakan. Teman-teman nih yang suka main bola, ya futsal, hat trick, wes. Kalau habis ngegolin, selebrasi nggak? Kayak kurang afdol kalau nggak ada selebrasi. Kan gol, jebret, diempet. Saya nggak mau riak. Nggak gimana gitu ya. Tapi kalau habis ngegolin, wah selebrasi teriak apa itu kan. Monggo silakan. Itu perkara duniawi. Ya nggak? Berbangga-bangga cerita, wih tadi saya main bola hat trick, wah. Lawannya jago-jago tapi saya menang. Boleh nggak? Boleh. Itu bukan ibadah. Ya kan? Silakan di situ. Ya, pengen dipuji sama manusia karena urusan duniawi. Tapi kalau udah bicara masalah ibadah, bismillah Pak. Ini ibadah rahasia antara hamba dengan Allah. Jangan rusak ibadah kita, Pak. Jangan kita menjadi orang-orang yang nyesel. Dikit-dikit posting, dikit-dikit apa namanya? Share ya. Sebelum adzan nih udah di masjid. Foto tuh sejadah imam, cekrek. Kita hidup hanya sebentar, ingat Allah. Wos gitu. Punten Pak, iya nih kita husnuzon Bapak itu mengingatkan yang lain. Tapi hati manusia itu lemah, lemah. Lemah itu apa Pak? Bukan tanah ya. Dhaif. Apa sih bahasa lain lemah itu? Hah? Lembek ya? Ya, lemah. Gampang bergeser. Makanya saya sering sarankan kepada teman-teman. Yang mau haji, mau umroh, kalau bisa tetangganya nggak tahu. Kalau bisa, bismillah. Simpan itu HP-nya, jangan ada posting-posting selama ibadah umroh. Kalau mau bikin kenang-kenangan silakan foto cekrek, tapi kirim ke pasangannya. Ya, suami kirim ke WA istrinya, istri kirim ke WA suaminya. Buat kenangan pribadi aja. Untuk dipost ke umum, jangan Pak. Sayang ibadahnya hangus. Saya kemarin hitung-hitungan sholat di Masjidil Haram, hitung-hitungan. Kalau satu kali sholat di Masjidil Haram sama dengan bukan sama dengan Pak, punten, khairun, lebih baik. Kalau sama itu kan ta'dilu, al-umratu fi Ramadan ta'dilu al-hajj, itu benar sama. Ini khairun Pak, lebih baik. Sholat satu kali di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali sholat di Masjid Al-Kahfi. Ini Al-Kahfi Pak ya? Nggak bisa ganti namanya Al-Kahfi Pak ya? Saya kalau dengar Al-Kahfi itu bayangannya goa Pak. Nggak bercanda ya. Ini nama surat juga kan, bagus ya, Masya Allah. Bayangin Pak, kalau 3 hari di Mekah, ya, saya hitung 100.000 sholat fardu 5 kali sehari semalam ya, kali 365, 1 tahun kan? Berapa totalnya? 1825 Pak. Masya Allah, kita sholat, penjaga sholat 5 waktu, 1 tahun itu akumulasinya berapa? 1825 kali sholat kita. Dibagi Pak, 100.000 dibagi 1825. Dapat Pak, 52 tahun. Jadi Bapak sholat 1 kali di Masjidil Haram, pahalanya berapa?
52 tahun menjaga salat 5 waktu. Kali 3 hari 3 malam di Mekah berapa? 15 kan? 52 tahun kali 15. 800 tahun lebih, Pak. Itu baru hitungan ibadah sholat fardunya doang. Belum sholat jenazahnya. Kalau sholat jenazah di Masjid Al-Kahfi, 1 qirot. Berapa? 1 gunung Uhud. Bapak sholat jenazah di Masjidil Haram, 100.000 gunung Uhud. Allahu Akbar. Sayang kalau ibadah umrah diposting. Hati kita goyah, ria. Waduh, harusnya dapat pahala berapa tadi? Ibadah 800 tahun. Allahu Akbar. Hah? Buka, iya benar, tekor. Habis uang, habis tenaga, waktu, nggak dapat apa-apa, malah ria dapat dosa. Na'udzubillah. Kalau perlu, Pak, ini saran dong ya, Pak, boleh dikerjain, boleh nggak? Tetangga nggak ada yang tahu, Bapak umroh. Tapi kan tetangga nanya, safar kan? Pulang oleh-olehnya rengginang. Nah, nggak ada yang nyangka Bapak pulang dari Mekah, oleh-olehnya rengginang. Atau lanting ya. Subhanallah. Saking apanya? Menjaga keikhlasan. Ya, subhanallah. Susah, Pak. Nanti nyeselnya di akhirat. Kalau kita tidak memperhatikan hati kita, tidak memperhatikan niat kita. Ya, subhanallah. Lanjut ya. Jadi ihsan tadi kesimpulannya apa, Pak? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Nah, itu saya pernah baca keterangan. Jadi ihsan itu akan ada 2 tingkatan ya. Ibadah seakan-akan melihat Allah. Ini kita nggak bisa ke derajat itu, Pak. Itu hanya bisa diraih oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul bisa ibadah seperti itu. Kita itu hanya sampai derajat merasa diperhatikan oleh Allah. Allah melihatmu, merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu insya Allah bisa, Pak. Merinding, Pak, kalau perasaan itu hadir. Jajal, nanti kita sholat isya ya. Nanti kita sholat isya, jajal, Pak. Allahu Akbar. Bapak bayangkan Allah ada di hadapan Bapak. Dan Allah maha besar. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Ya, Allah maha besar, lebih besar daripada arsy. Kita membayangkan kita berdiri di hadapan Allah, membawa dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah tahu secara detail dosa yang telah kita lakukan. Ditambah lagi perasaan apa? Jangan-jangan ini sholat saya yang terakhir. Coba itu hadirkan perasaan setiap kita sholat. Insya Allah itu sangat membantu kita untuk khusyuk, fokus. Saya yakin sholatnya nggak akan buru-buru itu. Nggak akan. Ya gimana misalnya ada seseorang divonis mati. Sebelum divonis, sebelum dieksekusi, biasanya permintaan terakhir kan? Kalau orang muslim biasa, ya dia mau sholat taubat, ya kan? Wudhu, sholat taubat 2 rakaat. Saya tanya, sholat taubatnya buru-buru? Gak ada. Lama dia sambil nangis. Yang dia udah mau mati, ya kan? Itulah yang diharapkan setiap kita sholat, harusnya keadaan hati kita seperti itu. Dalilnya mana? Nabi kalau pengen ngimamin sholat, bilang kepada sahabatnya, sawu sufufakum, ya, sallu sholata muwaddi'. Luruskan, rapatkan barisannya, sholatlah kalian seakan-akan sholat perpisahan. Muwaddi', ya kan? Hajjatul wada', haji perpisahan kan? Ya, subhanallah. Yang bertahap, mudah-mudahan kita mampu menghadirkan perasaan itu. Ya. Kalau lagi sendirian bisa nangis-nangis, Bapak, merinding nangis, subhanallah. Udah itu, dunia itu udah nggak ada harganya lagi kalau sudah mencapai perasaan itu. Kita lanjut. Hadis yang berikutnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Apa artinya? Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Yang paling susah itu apa, Pak? Bertakwa di saat sendirian. Di masjid bertakwa wajar.
Ya, bertakwa di hadapan manusia, menjaga perilaku, sifat, adab, sikap ya, wajar. Coba pas lagi nggak ada yang melihat. Nah, hati-hati. Tanda tangan yang bukan haknya. Naudzubillah. Ya. Tapi Nabi tahu manusia itu nggak bisa terus-terusan apa bertakwa terus-terusan merasa diawasi oleh Allah. Manusia lemah, ya kan? Suatu saat akan khilaf, terjerumus kepada kesalahan, ya kan? Subhanallah. Lihat Nabi kasih solusinya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang pertama, totalitas berusaha maksimal takwa dimanapun berada. Kapan waktu khilaf, terjerumus kepada kesalahan, ya, ikuti kesalahan itu dengan apa? Kebaikan, amal soleh. Kenapa? Nabi berharap amal soleh yang kita kerjakan bisa menjadi penghapus untuk dosa yang telah kita lakukan. Itu orang mukmin seperti itu, Pak. Jangan kita terperdaya oleh syaitan. Sebagian manusia digoda oleh syaitan berbuat dosa. Apa kata syaitan? Terlanjur basah, mandi sekalian. Adalah saya ini orang jahat, orang buruk, saya nggak pantas ke pengajian, saya nggak pantas ke masjid. Itu syaitan itu, Pak. Apa kata Allah di surah Az-Zumar? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Itu terjemahan di Al-Qur'an, Pak. Kalau saya terjemahnya wahai hamba-hambaku yang berbuat dosanya kelewatan. Yang berbuat dosanya keterlaluan. Apa kata Allah? Jangan kalian berputus asa dari rahmat-Ku. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi orang mukmin itu kalau berbuat dosa, cepat-cepat balik. Gimana caranya? Ayo, kebaikan apa yang kita bisa lakukan? Lakukan. Nabi yang bilang, kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Ya? Kalau di dalam surat itu, saya lupa suratnya, tapi ada di Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Itu sebelum ayatnya itu ya, menjelaskan tentang sholat. Jadi di antara kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan-keburukan adalah sholat. Makanya orang Islam jaga itu sholat 5 waktu. Ya. Di hadisnya begini, Pak. Nabi nanya ke sahabat, gimana menurut kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir? Kemudian kalian mandi sehari semalam 5 kali. Hah? Masih ada nggak kotoran di tubuh kalian? 5 kali, Pak. Tiap hari mandi 5 kali. Tubuhnya masih tersisa kotoran? Hah? Tidak ada. Apa jawab Nabi? Itulah perumpamaan sholat 5 waktu bagi seorang mukmin. Kita nggak pungkiri, Pak, kita nggak munafik, kita masih belum bisa berhenti dari berbuat dosa, ya nggak? Gambaran sederhananya begini, Pak. Seorang mukmin sholat subuh, oke? Dari subuh sampai zuhur, buat dosa nggak, Pak? Iya. Oke lah, mata kita jaga, telinga kita jaga, lisan kita jaga. Bapak bisa jaga hati? Ayo, iri sama pemberian Allah kepada orang lain. Ayo, bisa jaga hati? Nah, makanya datang waktu sholat zuhur yang dikerjakan orang mukmin ini sebagai penghapus dosa yang dikerjakan antara subuh dan zuhur. Begitu juga sama, selesai sholat zuhur, antara zuhur sama asar, buat dosa nggak, Pak? Buat dosa. Kadang keceplosan, niatnya bercanda ya, sama temen tuh. Apalagi sekarang ada gadget. Niatnya bercanda di grup. Kadang nge-share apa, kita nggak tahu apakah yang kita share itu murni, nggak mengandung maksiat, nggak tahu kan? Nah, nanti harapannya sholat asar itu yang menghapus dosa yang kita kerjakan antara zuhur dan asar. Terus sampai meninggal, mudah-mudahan kita menghadap Allah
dalam keadaan dosa-dosanya sudah dihapuskan. Minimal dengan apa tadi? Salat 5 waktu. Belum lagi Allah hapuskan dosa-dosa kita lewat apa? Istighfar, sedekah, ya kan? Puasa. Kan puasa gimana hadisnya? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Melulu tentang dosa. Cek. Hampir seluruh amal soleh pasti iming-imingnya apa? Diampuni dosanya, dihapuskan dosanya. Kenapa? Karena manusia hidup berdampingan dengan dosa. Tadi di awal gimana, Mas? Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya, subhanallah. Jadi intinya apa tadi? Poin yang pertama, berusaha dulu bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, kapan waktu melakukan kesalahan, dosa, solusinya apa? Segera berbuat baik. Kebaikan itu akan menghapuskan dosa tadi. Oke? Yang ketiga apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Kenapa? Allah telah menjelaskan, Rasulullah SAW telah menjelaskan ya, dosa, menzolimi diri pribadi, zolim kepada Allah, hak-hak Allah yang kita langgar, bisa diperoleh ampunannya dengan taubatan nasuha. Sudah lewat ya penjelasan taubat ya? Ya, diulang lagi kita. Habis waktunya. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan orang lain, nggak cukup taubatan nasuha, Pak. Kita taubat benar-benar ya, nyesel, berhenti, kemudian tidak mengulangi dosanya lagi. Tidak selesai urusan kita dengan manusia kecuali apa, Pak? Kita selesaikan dengan yang bersangkutan. Makanya Nabi pesan apa? Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Simpelnya gini aja deh, Pak. Yuk, belajar jadi orang yang profesional, yang adil. Ya. Apa? Sportif. Jangan jadi orang egois, Pak. Tahu orang egois? Melulu pengennya dihormati, pengennya dihargai, tapi dia nggak mau menghormati orang lain, nggak mau menghargai orang lain. Pengennya didengar, iya nggak? Giliran orang lain bicara, dia nggak mau dengar. Egois nggak, Pak? Egois. Padahal Nabi sudah pesan, wal yati ilan nas ma yuhibbu ilaih. Atau maka Rasulullah SAW, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu Nabi yang ngajarin. Bukan kaidah-kaidah yang dibuat oleh psikolog, oleh filsafat, bukan. Nabi yang bilang, perlakukanlah manusia sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Contoh, kita pengen candain teman kita nih di grup. Udah diketik tuh lengkap, tinggal share. Orang bijak, rem beberapa detik. Coba kalau dibalik, saya nih yang dicandain begini, sakit hati nggak? Waduh, ini saya aja nggak terima kalau teman saya bilang begini. Hapus lagi, tidak jadi. Ya kan? Seperti itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk orang yang cerdas, cerdik. Setiap ingin melakukan segala sesuatu, dia rem berapa detik dulu sejenak. Ngapain? Cross check. Ini kalau saya berbuat kayak begini, Allah ridho tidak? Waduh, kalau begitu bentuknya semua orang baik. Ya, benar nggak sih? Subhanallah. Kalau ucapan Ali bin Abi Thalib, hendaknya kalian lebih sibuk memperhatikan niat, memperhatikan hati, daripada sibuk dengan amal soleh itu sendiri. Subhanallah. Jadi setiap ingin melakukan amalan-amalan, yang dilihat apanya? Hatinya. Contoh nih, saya mau pengajian. Apa yang saya harapkan dari kajian ini? Termasuk teman-teman duduk di masjid, mendengarkan hadis, mendengarkan ayat, kan? Perhatikan hati kita. Apa yang kita cari? Apa yang kita harapkan? Jangan sampai kita sudah buang tenaga, waktu, ya kan? Kesempatan, hasilnya nihil di sisi Allah, tidak bernilai pahala sama sekali. Termasuk punten. Mungkin disadari atau tidak disadari ya.
seorang suami yang menafkahi keluarganya, mengayomi istrinya, mengayomi anaknya, ya, menyediakan tempat tinggal, apalagi makanan, pakaian. Demi Allah, Pak, kalau kita mengharapkan wajah Allah dari nafkah yang kita berikan kepada keluarga, demi Allah, pahalanya lebih besar daripada kita nyumbang jihad fisabilillah, kita nyumbang masjid, kita nyumbang fakir miskin, anak yatim. Lebih besar pahalanya. A'zam. Ada nih hadis ya kalau mau dibuka. Tapi nanti urusannya panjang lagi. Mendingan nanti aja kita tunggu waktunya ya. Nanti ada. Ya, di belakang nanti kita bahas tentang kewajiban menafkahi keluarga. Sampai Nabi itu bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, semua infak yang kau keluarkan niatnya mengharap wajah Allah itu diganjar pahala, sampai kata Nabi, sampai apa? Makanan yang engkau suapin ke istrimu. Bayangin. Itu diganjar pahala, Pak. Kalau dibanding-bandingin, Pak, ya. Bapak nyumbang masjid, ya, supaya dibangun masjid ya. Sama bapak nyuapin istri, ya, lillahi ta'ala nyuapin istrinya, pahalanya lebih besar menyuapi istri, Pak. Paham nggak, Pak? Kita gali secara logika, dan itu ada juga di hadis. Ya, logikanya gini, Pak. Kalau harta kita berikan kepada masjid atau kepada orang miskin, anak yatim, dan yang lain-lain, itu pahalanya pahala sedekah tok. Selesai ya. Tapi kalau kita alihkan harta itu kepada anak, istri, atau orang tua, atau saudara, pahala bapak dua, Pak. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Tuh, besar kan? Nah, makanya termasuk kekeliruan di kalangan orang awam, mereka baik sama teman-temannya, tapi sama keluarga sendiri perhitungan. Keliru. Justru Islam mengajarkan sebaliknya. Orang yang paling berhak menerima kebaikan kita adalah keluarga. Ya, teman-teman yang sebagian ikut kajian saya di Rakata di Mabas, saya sering ingatkan, ketika ayat ini, hadis ini bicara tentang orang lain kan, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda diperlakukan, ya. Pikiran kita jangan terlalu jauh orang lainnya. Siapa yang dimaksud? Istri, anak, keluarga. Ya kan? Jangan kejauhan. Perlakukanlah istri sebagaimana kita ingin diperlakukan. Makanya tadi saya ingetin di awal apa? Jangan egois. Kemarin saya ngisi kajian parenting, ya, di Darun Nahal. Saya sampaikan begini. Ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu sih. Bapak-bapak ini cuma ada 4. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak ibu rumah tangga yang dicari bahagia, semakin jauh dari bahagia. Kenapa? Ibu pengen dibahagiakan, bapak ingin dibahagiakan. Akhirnya masing-masing suami istri menuntut haknya. Iya enggak? Kebanyakan itu tipu daya setan, karena selalu menuntut haknya dipenuhi, akhirnya dia melalaikan kewajibannya. Terus gimana yang benar? Ya, rumah tangga? Niatkan rumah tangga itu adalah ibadah. Kalau ibadah, jurusannya kemana? Mengharap wajah Allah. Ibu fokus konsentrasi menunaikan kewajiban ibu sebagai istri. Kewajiban istri sama dengan apa? Hak suami. Ya kan? Bapak fokus menunaikan kewajiban bapak sebagai suami. Tunaikan kewajiban kita, minta hak kita kepada Allah. Tuh, gitu caranya. Jangan mengharap hak kita kepada makhluk. Demi Allah, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, aku telah melewati pahitnya kehidupan pahit. Ali bin Abi Thalib meninggalnya diapain, Pak? Ditebas oleh Abdurrahman ibnu Muljam, penghafal Quran, Pak. Abdurrahman ibnu Muljam. Itu Ali bin Abi Thalib ingin ditebas, tapi sempat menghindar, kena dahinya. Tetap meninggal, gara-gara apa? Pedangnya sudah direndam racun.
kena dahinya, ya racunnya menyebar. Meninggal Ali bin Abi Thalib. Dan ada hadisnya, Pak. Nabi bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, kamu tahu nggak seburuk-buruk manusia itu siapa? Orang yang paling terburuk siapa?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Pembunuh untanya Nabi Soleh." Ya, mana dalilnya? Izin ba'atha ashqaha. Bangkitlah orang yang paling sengsara. Allah yang bilang. Ya, orang yang paling buruk siapa? Pembunuh untanya Nabi Soleh. Kata Nabi SAW, la. Yang zaman sekarang, kata Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Ali bin Abi Thalib, Allah dan Rasulullah lebih a'lam. Apa kata Nabi? Qatiluk. Seburuk-buruk orang adalah orang yang akan membunuhmu. Tuh. Bayangin Pak, Ali di spoiler bahwa dirinya matinya diapain Pak? Dibunuh. Coba kalau imannya nggak kuat kayak Ali, deg-degan kita hidup menjalani hidup. Nabi udah kabarkan, wahyu kan, hadis, ya nggak? Saya matinya dibunuh. Berat jadi sahabat itu. Ya, jangan punya angan-angan, ya Allah seandainya saya hidup di zaman Rasul ya pengen jadi sahabat. Belum tentu. Bisa jadi kita jadi pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab, bisa nggak? Logikanya gini Pak, Nabi diutus di Mekah, oke? Di Mekah Nabi nggak punya kekuatan hukum politik nggak. Hukum yang berlaku di situ dipegang oleh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ketika itu belum masuk Islam. Ayo, terus kita kepedean pasti jadi sahabat? Hah? Makanya segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, alhamdulillah. Tahu nggak Bapak? Ketika Allah takdirkan kita tidak bertemu Nabi, tapi kita beriman di zaman sekarang, padahal kita nggak melihat Nabi ya. Gelar kita apa Pak? Saudara. Udah habis belum waktunya? Berapa menit lagi? 2 menit. Ya udahlah ditutup hadis ini ya. Tadi saya mau menerangkan itu apa? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, Allah akan wafatkan di atas kebiasaan tersebut. Tapi waktunya udah segitu, saya mau terangkan aja. Ini kabar gembira buat kita semua. Nabi SAW bilang kepada para sahabat, aku rindu bertemu dengan saudaraku. Ya, sahabat pada bilang, ya Rasulullah, alasna ikhwatuk, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Lah, bukan. Antum ashabi, kalian ini sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang mukmin yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya Allah, ya Rabbi, siapa yang Nabi maksud? Kita. Orang-orang mukmin di akhir zaman yang nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dimaksud? Kita. Sahabat masih cemburu. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Anda mengenali orang yang Anda tidak pernah ketemu dengan mereka? Masih cemburu sahabat. Jarang-jarang sahabat cemburu sama kita. Subhanallah ya kan? Kebanyakan kita yang iri sama sahabat kan? Irinya tanda kutip ghibthah. Ya. Ini iri yang positif ya. Saya pengen menghafal Quran, saya pengen sholat malam. Itu namanya ghibthah, bukan hasad, bukan. Apa kata Nabi? Bagaimana kalian ingin mencari kuda hitam yang kepalanya putih, keempat kakinya putih, di antara kuda-kuda hitam? Gampang nggak Pak? Hah? Gampang. Kita nyari satu kuda hitam yang kepalanya putih, keempat kakinya putih. Yang lain hitam semua. Gampang nggak nyarinya? Begitulah saudaraku di akhir zaman yang nggak ketemu denganku tapi beriman kepadaku. Dari mana? Bekas wudu. Nanti di hari kiamat bekas wudunya orang mukmin itu Allah berikan cahaya. Berarti kepala, tangan sampai siku, kakinya sampai di atas mata kaki. Allah berikan cahaya. Dari situlah Allah mengenali umatnya. Berbahagialah orang-orang yang menjaga salat lima waktu, menjaga wudhu. Masya Allah. Kita diaku apa tadi Pak? Saudara.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.